Oke, berikutnya anggaplah kita sudah menyelesaikan, di film itu cuma ada 3 scene dan ini anggaplah sudah selesai. Nah, jadi kawan-kawan, sisanya ini bisa dihapus atau kalau mau dibiarkan juga tidak jadi masalah. Tapi kalau Bapak mending dihapus saja. Nanti kalau memang perlu lagi tabelnya itu tinggal di-insert. Nah, jadi karena ini sudah selesai, pastikan lagi teman-teman bisa mencek sesuai dengan naskah atau film yang diberikan. Kemudian diestimasi waktu juga untuk mengerjakan shortlist. Misal teman-teman punya target dalam 15 menit atau dalam 20 menit saya selesai mengerjakan shortlist ini, sehingga waktunya yang diberikan semisal 2 jam, kawan-kawan bisa melihat ada berapa tugas nanti yang diberikan. Di uji coba kan nanti sudah tahu membuat shortlist, kemudian membuat kamera report, kemudian mengoperasikan atau menggunakan clapperboard atau slide, kemudian juga mendistribusikan file digital, sehingga ada 4 tugas. Nah, 4 tugas ini teman-teman harus hitung. Misal ketika mengerjakan shortlist berapa menit, karena mengoperasikan clapperboard tidak terlalu lama, jadi waktunya bisa ditambahkan ke pengerjaan shortlist. Sama ketika menggunakan atau membuat kamera report itu kan tidak terlalu banyak karena cuma membuat template-nya, sehingga waktunya harus dihitung betul-betul sehingga nanti kawan-kawan punya target, oh ini 10 menit harus selesai, oh ini 20 menit harus selesai, sehingga tidak lagi kebingungan harus mengerjakan apa, dan waktunya dipastikan bisa cukup. Jangan lupa tadi ketika mengerjakan selalu Ctrl S, kemudian setelah selesai kita blok semua. Jadi hal yang sudah kita kerjakan tadi di blok, kemudian masuk ke pack layout, kemudian masuk ke print area, kemudian set print area. Nah, jadi nanti sudah terset print area kita. Di orientasinya kita bisa pilih landscape karena shortlistnya kan memanjang ke samping, sehingga orientasinya yang paling pas itu adalah landscape. Kemudian kalau kita mau ubah ke PDF, maka klik file, kemudian save as. Kalau save tadi kan untuk memperbaharui save Excel kita, tapi kalau save as itu menyimpan dalam format atau bentuk lain. Nah, jadi kita save as, kemudian kita pilih yang folder kita tadi LSP 2025 Asian Camera, kemudian jangan pilih Excel lagi. Nah, tadi kan soalnya sudah ada Excel yang tadi. Kalau teman-teman pilih Excel lagi, maka dia akan terrefresh dan ini yang tersave. Maka hal yang bisa kawan-kawan lakukan adalah klik di bagian Excel workbook ini, nanti akan ada pilihannya dan pilih ke PDF. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke option, atau tanpa option pun tidak jadi masalah. Semisal kita kan saja, kita save. Nah, kita coba buka di data D. Nah, di sini tadi sudah tersimpan PDF-nya. Kita lihat ternyata masih terpotong. Jadi masih jadi 2 halaman. Jadi bagian notes-nya itu terpotong dan jadi 2 halaman. Maka kita coba save lagi, save as PDF. Kemudian hal yang sama kita lakukan, pilih ke PDF, namanya sama, jadi nanti dia akan tertimpa dan juga akan terrefresh, jadi filenya akan jadi satu. Nah, kita coba lihat lagi. Kalau memang ternyata masih, mungkin langsung di print saja nanti. Oh, ini malah lebih, belum kita select. Nah, itulah pentingnya kita select tadi, kemudian file, save as PDF. Hal yang sama kita lakukan. Jadi kalau nanti PDF-nya sudah bagus, sudah 1 halaman, maka ketika memprint jadi langsung diklik nanti Ctrl P. Nah, kita coba lihat lagi, semoga bisa jadi 1 halaman. Oh, ternyata masih 2 halaman. Oke lah, kalau memang masih 2 halaman, jadi nanti teman-teman ketika memprint, nah ini kan nanti ada PDF-nya, kemudian juga ada Excel-nya. Ketika memprint, teman-teman jangan lupa di blok, kemudian klik Ctrl P, bukan V ya, bukan paste tapi P piala, Ctrl P. Kemudian di sini kan masih ada nih 2 halaman. Nah, jadi ada halaman 1 dan 1/2. Jadi artinya ada 2 halaman sama yang PDF tadi terpotong. Kemudian hal yang bisa kita lakukan adalah untuk masuk ke page setup.
kita bisa langsung klik yang fit to. Nah, jadi fit to satu halaman menjadi satu halaman. Jadi dia cuma ada satu halaman. Pastikan di bagian bawah sini itu 1 sehingga nanti ketika di print itu cuma ada satu halaman. Nah, jadi seperti itu. Kalau semisal dokumen teman-teman itu sudah satu halaman tapi ternyata cuma sampai ke tipe shoot sini, artinya kan lebih kecil jaraknya dan tidak se-full ini. Maka hal yang bisa kawan-kawan lakukan adalah mengatur adjustnya itu kalau dinaikkan itu jadi lebih besar, semisal di 130 ini pasti akan terpotong nanti. Nah, menjadi seperti ini, terpotong sampai tipe shoot dan halaman berikutnya jadi seperti ini. Tapi kalau mau mengecilkan bisa angkanya dikecilkan juga, atau kalau mau praktis tinggal fit to, jadi dia otomatis nanti satu halaman. Dan pilih printer nanti masing-masing. Kalau di laptop sekolah itu sepertinya sudah disetting, jadi nanti tinggal diklik yang bagian print sini. Jadi itu beberapa tutorial bagaimana nanti cara untuk mengoperasikan perangkat lunak khususnya untuk membuat shootlist. Nah, untuk belajar shootlist teman-teman sebaiknya bisa dibuka di internet atau di deskripsi grup kita itu sudah ada. Tapi kalau mau membuka dengan cara yang manual mungkin bisa diklik biografi Guru Ilham Humaidi. Nah, kemudian cari yang blogger.com yang https://rjtlmmd.blogspot ini dibuka, kemudian masuk ke tulisan malam, klik bagian atas, kemudian masuk ke kantor guru sini, baca selengkapnya, kemudian scroll saja ke bawah sampai ketemu mata pelajaran tata kamera. Nah, untuk tata suara ini, tata kamera ini, dan project ini. Nah, di mata pelajaran tata kamera ada materi mata pelajaran tata kamera dapat diakses di sini. Nah, teman-teman bisa klik yang di sini, nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya. Di sini ada materi yang sangat dasar sekali terkait departemen kamera, kemudian jenis kamera dan lensa, kemudian teknik dasar tata kamera meliputi segitiga exposure, kemudian juga ada materi terkait shoot size, tipe shoot, kemudian kamera angle dan movement. Nah, teman-teman bisa mempelajari teknik dasar tata kamera itu di sini. Jadi teknik dasar tata kamera yang biasanya Bapak ajarkan mulai dari extreme long shoot, kemudian long shoot, full shoot, medium long shoot atau kni shoot atau cowboy shoot, kemudian medium shoot atau ada yang menyebutnya mid shoot, kemudian medium close up, kemudian close up, big close up, dan yang terakhir extreme close up. Kemudian kita cukup berbeda terkait type of shoot dan juga shoot size. Jadi yang dimaksud type of shoot di shoot list yang kawan-kawan buat itu maksudnya ada shoot size. Nah, jadi silahkan disesuaikan saja. Kemudian untuk angle di sini yang paling biasa kita gunakan mulai dari bird eye, kemudian high angle, kemudian eye level, kemudian low angle, dan yang terakhir pro angle, atau ada satu lagi top level atau yang di bagian atas kepala. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian kamera movementnya juga ada dolly, boom atau pedestal, kemudian track, pan, kemudian tilt, kemudian roll, orbit, dan ini ada beberapa contoh-contohnya. Jadi silahkan nanti untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan shootlist, maka perlu tahu apa saja yang kira-kira perlu diisi di dalam shootlist itu. Karena kalau cuma membuat tabelnya maka tidak akan bisa lolos, karena salah satu hal yang dilihat kan juga bagaimana isi dari shootlist itu, isi dari tabel yang teman-teman kerjakan. Mungkin itu dulu terkait bagaimana shootlist. Ini sudah sekitar 30 menit, jadi nanti menontonnya bisa dipercepat saja biar mempersingkat waktu terkait tutorial.